Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat datang kembali. Selamat berjumpa dari mahasiswa di mata kuliah Fisiologi Tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kuliah kita. Kita masuk ke materi enzim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi respirasi, dan materi enzim ini ada kaitan dengan materi tentang respirasi dan juga materi tentang fotosintesis. Baik, kita mulai dengan saya mulai dengan definisi enzim, ya. Baik, enzim dapat didefinisikan sebagai senyawa organik bermolekul besar yang bekerja secara spesifik dan berfungsi sebagai biokatalisator. Definisi lain menjelaskan bahwa enzim adalah senyawa organik bermolekul besar, ya, yang merupakan molekul protein yang bertugas sebagai katalisator, ya, atau biokatalisator untuk mempercepat serta memungkinkan terjadinya reaksi-reaksi biokimia. Jadi di sini ada kata kunci bahwa enzim, ya, enzim itu tersusun dari molekul besar protein, ya. Enzim itu tersusun dari protein. Sedangkan protein itu tersusun dari asam-asam amino, ya, dari asam amino yang bergabung kemudian membentuk protein. Nah, jadi enzim itu merupakan protein, ya, tetapi protein itu belum tentu merupakan enzim. Jadi enzim itu merupakan bentuk khusus dari protein. Ya, kemudian ini tadi tentang protein. Kemudian di sini juga ada istilah biokatalisator. Jadi ada istilah katalisator, ya. Katalisator itu merupakan senyawa, ya, senyawa yang dapat mempercepat, yang mempengaruhi kecepatan. Jadi senyawa, saya tuliskan di sini, yang dapat mempercepat atau mempengaruhi kecepatan. Kecepatan reaksi kimia tanpa senyawa tersebut mengalami perubahan bentuk. Ini agak panjang, ya. Secara permanen. Dalam proses tersebut. Nah, jadi saya ulang lagi dari atas. Enzim merupakan senyawa protein, ya, tersusun dari senyawa protein bermolekul besar yang bekerja secara spesifik, ya, kerjanya spesifik. Spesifik ini jadi bekerja dengan substrat tertentu itu dan proses reaksi kimia tertentu. Ya, jadi sifat dari enzim ini bekerja secara spesifik, ya, pada substrat tertentu dan proses reaksi kimia tertentu. dan berfungsi sebagai biokatalisator. Ya.
katalisator merupakan senyawa yang dapat mempengaruhi kecepatan, umumnya mempercepat reaksi kimia tanpa enzim tersebut mengalami perubahan bentuk secara permanen. Jadi enzim itu pada saat menjadi biokatalisator dia bisa jadi berubah bentuk, tetapi perubahan tadi tidak permanen. Kemudian di sini saya tuliskan juga bahwa enzim merupakan gabungan dari protein. Nah, sedangkan protein merupakan gabungan dari asam amino. Mungkin Anda masih ingat ya, asam amino itu dapat dituliskan seperti ini. Di sini ada R ya, ada R. Kemudian di sini ada karbon, kemudian di bawah sini ada NH2. Kemudian di sini ada berikatan dengan oksigen ya. Kemudian juga berikatan dengan hidroksida atau OH. Yang mana R ini ya ada 3 komponen ya. R ini merupakan gugusan ya, atau gugus senyawa organik. R ini merupakan gugus senyawa organik ya. Kemudian NH2 ini merupakan gugus amino. Sedangkan COOH ini merupakan gugus asam. Seperti ini. Ya, bentuk yang paling sederhana dari asam amino contohnya adalah glisin ya. Glisin ini merupakan contoh asam amino yang paling sederhana. Dapat dituliskan rumus kimianya CH2 di sini ya. CH2, kemudian di bawahnya NH2. Kemudian karbon, oksigen dan hidroksida. Ini adalah bangun kimia dari glisin. Nah, tadi saya sebutkan bahwa enzim itu tersusun oleh gabungan dari protein. Nah, kemudian protein itu tersusun dari asam amino. Asam amino ini jumlahnya sangat banyak ya, mencapai sekitar kurang lebih 20 asam amino ya, yang dapat bergabung untuk membentuk protein. Asam-asam amino ini dihubungkan menjadi suatu senyawa atau molekul protein karena adanya proses atau reaksi kondensasi, yaitu reaksi yang menghasilkan air. Contoh reaksi kondensasi adalah reaksi peptidisasi. Ya, berikutnya tentang susunan enzim tadi sudah saya singgung bahwa enzim itu tersusun dari protein dan protein tersusun dari asam amino. Nah, kemudian ada 2 bagian enzim ya. Ada 2 bagian enzim yang dikenal sebagai kofaktor. Ada kofaktor dan ada juga koenzim. Kofaktor ini merupakan ion-ion anorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Sedangkan koenzim merupakan molekul organik kompleks ya, yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya.
Jadi kofaktor dan koenzim ini adalah dua hal yang berbeda. Umumnya kofaktor itu merupakan senyawa anorganik berupa senyawa logam ya, ion logam yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Contohnya adalah Ca2+ atau Mg2+ atau K+ atau Zn 2+. Ini contoh kofaktor. Sedangkan koenzim merupakan molekul organik ya, berupa molekul organik kompleks yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Contohnya dapat berupa NADPH, kemudian bisa juga berupa ATP, adenosine trifosfat, atau bisa juga berupa NADP. Berikut merupakan tabel ya, beberapa enzim yang membutuhkan unsur anorganik sebagai kofaktor. Ini adalah kofaktornya ya, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zinc2+, dan seterusnya. Dan ini merupakan enzim yang disusun, enzim yang membutuhkan kofaktor tersebut supaya bisa berfungsi secara optimal. Ya, ada sitokrom oksidase yang membutuhkan kofaktor berupa Fe2+ atau Fe3+. Kemudian ada juga K+ ya. K+ ini merupakan kofaktor dari piruvat kinase. Kemudian ini merupakan contoh-contoh koenzim, ada tiamin pirofosfat, kemudian ada koenzim A atau CoA, ada biositin, kemudian juga ada lipoat. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang cara kerja enzim. Ada dua teori tentang penjelasan cara kerja enzim. Yang pertama adalah model gembok kunci. Jadi enzim itu bekerja pada substrat tertentu yang khas atau yang spesifik. Jadi ini adalah substrat ya. Dalam model ini digambarkan sebagai substrat, sedangkan ini adalah enzim. Nah, pada enzim itu terdapat lekukan-lekukan yang disebut sebagai active site atau situs aktif atau sisi aktif ya, bisa disebut sebagai sisi aktif. Ya, lekukan-lekukan ini adalah sisi aktif. Jadi substrat itu misalkan dalam gambar ini dianalogikan sebagai kunci, dan ini adalah gemboknya. Kita ketahui bahwa kunci itu memiliki lekukan-lekukan yang spesifik ya, yang khas. Mungkin kalau kita punya kunci itu saking khasnya hanya kunci tertentu yang bisa sesuai dengan lekukan-lekukan yang ada di gembok. Jadi bentuknya sama persis ya. Lekukan-lekukan yang ada di kunci ini sangat pas ya, betul-betul pas dengan bentuk lekukan yang ada di sisi aktif enzim, sehingga nanti ketika enzim berikatan dengan substrat itu nanti akan betul-betul klop ya, hampir tidak ada celah di sini, betul-betul klop, sama seperti gembok dan kunci. Apabila terdapat sedikit perbedaan di sisi aktif enzim ini dan di lekukan yang ada di substrat ini, maka substrat dan enzim tidak mampu berikatan sehingga tidak bisa bekerja. Nah, ini menggambarkan bahwa model gembok dan kunci itu merupakan penjelasan cara kerja enzim, di mana suatu enzim bergabung dengan satu substrat atau lebih untuk sesaat, kemudian membentuk kompleks ya, untuk gabungan enzim dan substrat. Namun model ini
meskipun bisa menjelaskan kekhususan dari enzim, tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan fase transisi dari enzim saat bergabung dengan substrat. Jadi model gembok kunci ini masih ada kelemahannya. Sedangkan teori yang lain adalah tentang model induksi cocok. Nah, sama seperti di teori sebelumnya, digambarkan bahwa ada substrat, ya, kemudian ada enzim. Nah, substrat itu bentuk lekukannya misalkan seperti ini. Nah, sedangkan enzim bentuk lekukannya tidak persis sama. Nah, tetapi nanti ketika enzim berikatan dengan substrat, sisi-sisi aktif yang ada di enzim ini nanti akan menyesuaikan dengan lekukan-lekukan yang ada di substrat. Nah, jadi enzim ini sisi aktifnya bersifat fleksibel, dia mampu berubah, ya, mengikuti lekukan-lekukan yang ada di substrat. Ini adalah gambarannya, ya, ini gambarannya seperti ini. Nah, jadi sisi aktif enzim memiliki bentuk yang sesuai dengan substrat hanya setelah terjadi penggabungan. Awalnya bentuknya tidak sama, kemudian enzim akan menyesuaikan dengan bentuk enzim, bentuk substrat, ya. Sisi aktif enzim akan termodifikasi sebagai akibat adanya substrat yang tergabung dengan enzimnya. Nah, model induksi cocok ini, ya, secara eksperimen lebih cocok, ya, lebih sesuai dan dapat diterima tentang cara kerja enzim. Ya, kemudian kita masuk ke ini, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Di sini belum saya masukkan. Di sini akan saya masukkan, ya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, ya. Saya singkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama adalah suhu, ya. Sebagaimana protein, jadi kan enzim ini kan merupakan bentuk protein, ya, tersusun dari protein. Nah, aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh suhu, ya, yang kemudian nanti dikenal dengan Q10. Peningkatannya, peningkatan kecepatan reaksi pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jadi Q10 ini menunjukkan peningkatan kecepatan reaksi, ya, reaksi kimia pada setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Contohnya, ya, misalkan Q10 dari suatu reaksi kimia itu sama dengan 2. Artinya bahwa kecepatan reaksi akan meningkat menjadi 2 kali lipat, ya, apabila suhu naik sebesar 10 derajat Celcius. Nah, pada reaksi-reaksi enzimatis, ya, umumnya Q10-nya itu pada rentang 1,4 sampai 2,0. Nah, ini kalau pada reaksi-reaksi enzimatis atau reaksi-reaksi biokimia. Besaran Q10-nya antara 1,4 sampai 2,0. Nah, di atas suhu 50 derajat Celcius, ya. Jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, maka aktivitas enzim akan terhambat, ya. Mengapa? Karena tadi enzim itu merupakan salah satu, ya, bentuk protein. Kita tahu bahwa protein itu jika pada suhu tinggi di atas 50 derajat Celcius nanti akan mengalami denaturasi.
Jadi protein-protein akan terurai, ya akan terurai, kemudian enzim menjadi tidak stabil dan tidak bisa melakukan aktivitas sesuai fungsinya. Ini tentang suhu. Jadi enzim itu aktivitas akan meningkat ya dengan adanya peningkatan suhu sampai 50 derajat Celcius. Di atas 50 derajat Celcius aktivitas enzim akan terhambat ya, tidak aktif lagi karena strukturnya akan rusak. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah pH medium. Ya, tingkat keasaman medium. Nah, setiap enzim mempunyai kepekaan atau sensitivitas yang berbeda-beda terhadap pH. Sebagai contoh, ya, ada dua jenis enzim misalkan ya. Ada dua jenis enzim. Ada NZ1 ya. Kemudian ada NZ2 di sini. Nah, di grafik ini contoh saja ya. Sumbu X-nya ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Sumbu X ini menunjukkan pH. Mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, kemudian sumbu Y ini merupakan aktivitas enzim, tingkat aktivitas enzim. Ya, sumbu X merupakan tingkat pH, sedangkan sumbu Y merupakan tingkat aktivitas enzim. Nah, sebagai contoh, enzim NZ1 ini pada pH medium kurang dari 2 ya, dia 0 ya, aktivitasnya 0. Kemudian seiring meningkatnya pH nanti akan naik sampai puncak di sini. Nah, misalkan puncaknya di sini. Nah, misalkan di titik di sini. Nah, maaf ini kurang lurus ya. 3,5 misalkan di sini. Nah, di pH 3,5 mencapai puncak aktivitasnya, kemudian seiring naiknya pH dan aktivitasnya turun sampai mencapai 0 di pH 5,5. Sedangkan enzim yang lain misalkan NZ2 agak mirip dengan NZ1 ya. Pada pH kurang dari 2 aktivitas enzimnya 0. Kemudian seiring meningkatnya pH akan naik aktivitasnya sampai dicapai puncak misalkan di pH 7,5. Kemudian turun lagi di pH misalkan di sini di 11 misal pada pH yang basah. Nah, ini sebagai contoh bahwa pH medium itu mempengaruhi aktivitas enzim. Kemudian yang ketiga sini ya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka aktivitas reaksi yang terjadi juga semakin tinggi. Jadi berhubungan korelasinya positif ya. Berkorelasi positif. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka reaksi kimianya juga akan, aktivitas juga akan semakin tinggi atau meningkat. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah adanya zat inhibitor ya, atau zat penghambat. Kemudian yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi substrat. Tadi sudah saya sampaikan di bagian sebelumnya
bahwa enzim itu akan berikatan dengan substrat ya untuk melangsungkan reaksi biokimia. Peningkatan konsentrasi substrat maka akan meningkatkan juga aktivitas enzim ya, sampai pada suatu titik batas tertentu dari enzim yang kemudian nanti akan menurun. Sebagai contoh di sini ya, ini ada persen urea misalkan. Kemudian ini aktivitas ya, tingkat aktivitas enzim urease. Ini adalah substratnya ya, berapa persen kandungan urea. Kemudian di sini adalah tingkat aktivitas urea. Jadi pada saat konsentrasi urea rendah, maka tingkat aktivitas enzim urease juga rendah. Kemudian seiring meningkatnya konsentrasi urea nanti akan naik sampai di titik maksimum di sini, misalkan tercapai di sini, aktivitas enzim urease nanti akan menurun karena sisi aktifnya ya, sisi aktif enzim itu tidak mampu lagi, jadi ada batasnya, tidak mampu lagi untuk berikatan atau mempercepat reaksi biokimia, walaupun persentase urea ini ditingkatkan. Jadi enzim juga memiliki titik ya, di sini titik puncak ya. Titik puncak kemampuan, walaupun ditambah lagi tidak akan bisa meningkatkan tingkat aktivitas enzim. Nah, kemudian di bagian nomor yang ketiga ini tadi, maaf yang keempat ya, bagian keempat ini aktivitas enzim ternyata dipengaruhi oleh penghambat atau inhibitor. Nah, penghambatan aktivitas enzim itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe kompetitif dan tipe non kompetitif. Pada penghambatan tipe kompetitif, zat penghambat atau inhibitor itu mempunyai struktur yang mirip dengan substrat ya, karena bentuknya mirip, strukturnya mirip dengan substrat, maka sisi aktif enzim nanti akan bergabung dengan inhibitor ya, akan bergabung dengan inhibitor, tidak bergabung dengan substrat ya, sehingga terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Kemudian tipe penghambatan yang kedua adalah tipe non kompetitif. Maksudnya adalah inhibitor atau zat penghambat menyebabkan struktur enzim rusak. Iya, struktur enzim jadi rusak sehingga sisi aktifnya tidak lagi cocok dengan substrat. Ini contoh ya, gambarnya, grafiknya. Di inhibitor itu pada tipe penghambatan kompetitif, inhibitor akan bersaing dengan substrat untuk terikat pada sisi aktif. Sedangkan pada penghambatan kompetitif, inhibitor akan merusak struktur dari enzim, ya, merusak struktur enzim sehingga substrat tidak mampu lagi berikatan dengan enzim. Kemudian di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang tata nama enzim. Jadi tata nama enzim itu sebetulnya mudah diingat ya, dan polanya itu jelas. Enzim itu diberi nama sesuai dengan nama substrat dan reaksi yang dikatalisis. Kemudian diakhiri dengan akhiran ase. Ya, contohnya ini kelas dan subkelas enzim.
Kemudian di bagian akhir ini saya akan singgung sedikit tentang kaitan antara enzim dan proses-proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Di bagian sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang fotosintesis, yang mana di fotosintesis ini terdapat proses siklus Calvin. Nah, di siklus Calvin ini tidak lepas dari adanya aktivitas enzim. Enzim yang berperan pada proses ini contohnya adalah enzim Rubisco. Enzim Rubisco ini berperan dalam proses fotosintesis. Contoh lain adalah di proses respirasi pada tahapan glikolisis. Ada banyak sekali enzim yang bekerja di sini, mulai dari heksokinase, kemudian ada aldolase, sampai pirufat kinase, ya, yang di akhirnya akan menghasilkan pirufat, ya. Jadi pada proses glikolisis, ya, penguraian gula dari glukosa menjadi pirufat, ada kurang lebih 10 enzim yang bekerja. Itu cukup banyak. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.